Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama kita masih ada di dunia ini berarti kita harus mengerti kita terus ada di dalam proses hidup. Selama kita masih hidup, sepanjang umur hidup kita terus ada di dalam proses hidup. Proses untuk menanggalkan kehidupan kita yang lama dan kita mulai mengenakan kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah yang dinamakan proses kematian manusia lama, supaya kita bisa mengenakan manusia yang baru di dalam Kristus. Menanggalkan manusia lama itu artinya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan hidup yang lama, kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Lalu kita mulai mengenakan cara hidup Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, tentu hal ini saudaraku membutuhkan perjuangan yang sangat berat, ya. Perjuangan yang sangat berat, dan itu tidak mudah. Sebab tidak gampang kita bisa merubah diri di dalam sekejap mata, itu tidak gampang. Menanggalkan kebiasaan-kebiasaan hidup kita yang lama itu tidak gampang. Karena apa? Karena selama ini kita sudah terlanjur menganggap bahwa cara hidup kita yang lama itu, cara hidup yang sama seperti dunia itu adalah cara hidup yang wajar. Padahal di hadapan Tuhan ini adalah cara hidup yang tidak berkenan. Jadi untuk menjadi berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, kita harus mau menyerahkan hidup kita masuk di dalam proses ini, ya, proses didikan Tuhan. Supaya apa? Supaya semakin hari kehidupan kita semakin diubah, semakin dibaharui. Lalu itu akan berdampak kepada manusia batiniah kita yang semakin hari semakin cemerlang, supaya menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Nah, yang perlu kita pahami dengan benar adalah tidak akan ada kelahiran baru tanpa kematian manusia lama. Perhatikan itu. Tidak akan ada kelahiran baru tanpa kematian manusia lama. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17, firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya begini, kalau kita ada di dalam Kristus berarti kita harus hidup sama seperti Kristus. Nah, tujuannya hidup sama seperti Kristus ini adalah supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Hidup di dalam ketaatan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, itu tujuannya. Hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Semua itu cara hidup yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya pada akhirnya kita bisa menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Bapa di sorga.
Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Perhatikan itu saudaraku. Jadi ketika kita menerima Kristus, lalu kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka disitulah kita baru diakui sebagai anak-anak Allah. Kalau tidak hidup sama seperti Kristus, berarti kita tidak akan mungkin bisa menjadi anak-anak Allah, saudaraku. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah menjadi anak Allah itu tidak bisa terjadi secara otomatis dengan sendirinya, tetapi perlu proses, ya. Ada proses hidup. Itulah yang dikatakan tadi, ada proses kematian dari manusia lama, barulah kita mengenakan manusia yang baru. Tetapi sekali lagi ini membutuhkan perjuangan yang berat. Jadi jangan pernah menganggap akan hal ini sebagai hal yang mudah. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ini perjuangan hidup yang berat. Oleh sebab itu kita harus melihat hal ini sebagai panggilan untuk mengenakan manusia yang baru. Dan itu tidak gampang, saudaraku. Kita harus berjuang untuk itu, sebab mematikan manusia yang lama itu memerlukan perjuangan. Kebiasaan-kebiasaan untuk menikmati segala kesenangan hidup dunia itu tidak mudah untuk dilepaskan kalau itu sudah terjadi bertahun-tahun. Saudaraku, jadi masuk di dalam proses ini, dalam panggilan ini akan membuat kita seperti orang yang mati sebelum mati. Artinya kita harus mati untuk manusia lama kita, barulah kita bisa hidup dengan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Tujuannya hanya satu, supaya ketika kita berada di balik kematian nanti, kita bisa dibangkitkan di dalam Kristus Yesus. Itulah kenapa kalau kita melihat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, saudaraku, perhatikan kata serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini menunjuk kepada kehidupan yang ditujukan hanya kepada kepentingan kerajaan Allah. Jadi saat kita hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus, maka kita tidak boleh lagi memandang kepada kepentingan-kepentingan diri sendiri. Kita tidak lagi melihat kesenangan hidup, kesenangan diri sendiri. Kita tidak lagi mengikuti hawa nafsu diri yang penuh dengan berbagai keinginan daging. Tetapi yang kita pandang, fokus hidup kita hanya diarahkan kepada Tuhan dan kerajaannya. Nah, saudaraku, sekarang kalau kita harus jujur, selama ini kita hidup sebagai orang percaya, kita lebih banyak mementingkan kepentingan diri sendiri. Itu yang kita utamakan, apa yang menyenangkan bagi kita, ya, apa yang membahagiakan kita, apa yang menyukakan hati kita, itu yang selalu kita utamakan, saudaraku. Kita tidak pernah berpikir dengan serius hidup untuk kepentingan kerajaan Allah. Inilah yang sebenarnya akan sangat berbahaya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, saudaraku. Jadi kita harus mau masuk di dalam proses ini, saudaraku. Proses untuk mematikan manusia lama dan kita hidup di dalam kehidupan yang baru. Kalau sudah hidup di dalam kehidupan yang baru, fokus hidup kita sudah tidak lagi diarahkan kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi ketika kita menyadari kita ada di dalam Kristus, kita harus benar-benar sadar bahwa sebenarnya kita sudah mati. Nah, mati di sini, mati terhadap keinginan diri sendiri, atau sama dengan mati terhadap kehendak diri kita sendiri. Lalu kita hidup mengikuti kehendak Allah Bapa di sorga. Apa yang Bapa mau itu yang kita lakukan. Jadi tidak lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kita hidup hanya untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Hidup hanya untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga.
Saudara, oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, tidak sesuai dengan selera Allah, ya, atau tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, maka itulah dosa. Jadi betapa rentannya kehidupan kita, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus benar-benar mau mengambil keputusan untuk tidak lagi hidup dengan cara hidup kita yang lama. Hidup yang penuh keinginan diri sendiri, hawa nafsu diri, yang penuh dengan keinginan daging itu sangat berbahaya. Roma 8 ayat 13 firman Tuhan katakan, sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Lalu ayat 14, saudaraku, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita tidak mau memberi hidup kita, memberi diri kita dipimpin oleh roh Allah, berarti kita tidak bisa mengaku diri sebagai anak Allah. Sebab kalau anak Allah itu harus memberi diri dipimpin oleh roh Allah. Jadi di sini kita harus memahami bahwa proses hidup yang kita jalani selama kita masih hidup di dunia ini adalah proses untuk mengubah kehidupan kita yang lama menjadi kehidupan yang baru di dalam Kristus, atau proses untuk menjadikan kita bisa benar-benar menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa hidup yang kita miliki saat ini adalah kesempatan untuk merubah diri dari manusia lama menjadi manusia yang baru, hidup mengenakan pikiran perasaan Bapa dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga supaya kehidupan kita berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tenangkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, biarlah kami semua boleh menyadari saat ini bahwa ketika kami masih ada di dunia ini adalah satu kesempatan supaya kami berjuang merubah diri menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Karena kami rindu supaya pada akhirnya di balik kematian nanti Bapa menemukan kami semua menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki, menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan saat ini biarlah kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa, dan kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Segala berkat itu kami terima dengan iman percaya dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.